Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai materi kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang algoritma pemrograman, yaitu prosedur dan fungsi. Pendahuluannya begini ceritanya. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang lemah dan berkemampuan terbatas. Untuk mengerjakan sesuatu hal yang besar dan kompleks, manusia membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang memungkinkan untuk diselesaikan. Bagian yang lebih kecil dan telah diselesaikan itu disebut dengan modul. Jadi bagian-bagian kecil dari sebuah pekerjaan itu disebut dengan modul. Dalam algoritma pun juga terdapat paradigma untuk membagi pekerjaan menjadi pekerjaan yang lebih kecil. Prinsip ini dikenal dengan divide and conquer, bagi dan selesaikan. Jadi dibagi-bagi pekerjaan kecil dan kemudian diselesaikan masing-masing satu persatu. Contohnya adalah prosedur untuk menukar nilai dari dua variabel. Prosedur itu sama dengan fungsi ya. Kalau di bahasa Pascal, prosedur itu berbeda dengan fungsi. Kalau di bahasa C++, prosedur itu sama dengan fungsi. Contohnya adalah menukar nilai. Jadi antara A dan B itu nilainya akan dipertukarkan. Langkah pertama adalah A itu nilainya disimpan ke tem, langkah kedua nilainya B itu disimpan ke A, dan langkah ketiga baru tem itu disimpan ke B. Itu yaitu langkah menukar variabel. Yaitu tem diisi oleh A. Ini langkahnya, ini bahasa algoritmiknya, pseudocode-nya. A itu diassign ke tem, kemudian B itu diassign ke A, dan tem diassign ke B. Tem diisi A kosong, A diisi B. Seolah-olah kosong, padahal ya tidak ya. Tem diisi A. Jadi A itu sudah dipindahkan, maka A ini kosong. Seolah-olah begitu ya, maka diisi B, dan B ini kosong, B diisi oleh tem, dan sekarang tem kosong sudah berpindah ya. Ini flowchartnya. Start tem A, B, B tem, gitu ya. Pakai Raptor. Kemudian ini kalau kita ingin membuat fungsi tukar, fungsi tukar, tentunya diciptakan dulu A dan B, kemudian input A dan B, kemudian tukar, kemudian sudah ditukar nilai A dan B berapa. Ini fungsi tukar. Jadi di dalam Raptor kita bisa membuat fungsi seperti ini, tukar. Nah, ini algoritmanya, bahwa di fungsi tukar itu harus disiapkan variabel yang bernama tem. Begitu fungsi tukar ini selesai dikerjakan, maka variabel tem ini mati ya, mati. Ini hanya variabel teman sementara aja ini. Ini adalah judul algoritmanya, yaitu menukar, yaitu prosedur tukar, menukar isi dua nilai A dan A menjadi nilai B, dengan pula sebaliknya. Inputnya itu ada, input output adalah A dan B. Jadi A dan B itu kedua-duanya adalah input output. Bisa masuk ke fungsi atau prosedur dan keluar dari fungsi. Ini deskripsinya, tem itu diisi A diisi B, dan B itu diisi dengan tem. Nah, kalau ditulis dalam bahasa C++, maka ini ada void tukar, yaitu integer bintang A dan integer bintang B. Nah, kenapa ini bintang? Karena dia adalah input output. Nih, input output, maka dia harus dikasih dengan bintang. Bahwasanya di sini ada A100 B50. Kalau dipanggil tukar dan A dan B, maka bahwasanya A-nya ini adalah aliasnya dari A dan B ini adalah aliasnya dari B. Kebetulan namanya adalah sama. Gitu ya caranya untuk pakai prosedur dengan input output. Kalau di sini bintang, maka di sini kasih bintang semua. Hafalin aja bintang semua, dan cara memanggilnya di sini pakai dan. Di sini bintang semua. Ini namanya pakai pointer ya, bukan reference, pass by reference, tapi yang di pass adalah alamatnya dari A dan alamat dari B. Maka tipe dari A dan B sini juga alamat, yaitu pointer. Oke.
Begitu caranya. Kemudian kalau dengan kelas itu tidak perlu kiriman variabel. Kenapa? Karena anggota fungsi ini semuanya dapat mengakses anggota data private. Keuntungannya di situ. Nggak perlu tukar menukar atau input output variabel. Tinggal panggil aja di sini di dalam fungsi ini sudah bisa dilakukan. Nih, misalnya fungsi data ini adalah konstruktor ya, konstruktor inisialisasi A100 dan B50, kemudian tukar ini untuk menukarkannya intem, tem A, AB, AB tem. Nggak perlu bintang-bintangan. Karena apa? Karena variabel itu dapat diakses oleh fungsi apapun di dalam kelas. Kemudian cetak, ini adalah cetak isinya. Ya, lebih sederhana kalau kita memakai setelah milih mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, sama, tapi ini adalah dengan kelas. Kemudian fungsi mainnya ini adalah data angka, cout sebelum ditukar, angka cetak, angka tukar, dan cout sesudah tukar maka angka dicetak lagi. Angka ini adalah nama objeknya ya, jadi data angka, maka angka cetak, angka tukar, dan angka cetak lagi setelah ditukar. Hasilnya dia sudah berubah, berpindah dari A ke B dan B itu dari ke A. Misalnya A50 B100, setelah fungsi tukar maka A-nya jadi 100, B-nya jadi 50. Sebagaimana fungsi dalam matematika, fungsi dalam algoritma adalah subprogram yang menghasilkan suatu nilai. Perbedaan penulisan fungsi dalam bahasa Pascal dan bahasa C adalah sebagai berikut. Karakteristiknya itu mulai dengan bahasa Pascal keyword function, bahasa C++ dengan tipe hasilnya. Kemudian nilai akhir dan fungsi disimpan pada nama fungsi. Kalau bahasa Pascal itu disimpan pada nama fungsi, dan kalau ini return hasil akhir. Jadi pakai return kalau di C. Kemudian prototipenya function nama, deklarasi variabel, kemudian ada tipe hasil. Jadi tipe hasilnya itu apa ada di sini. Kalau di sini tipe hasilnya di depan ya, tipe hasil, nama, deklarasi variabel. Kemudian contohnya function rata, x, lari, n, integer, ini tipenya real. Kalau ini float, rata, lari, n, integer, n gitu ya. Floatnya ini di depan, kalau ini realnya di belakang. Cara memanggil fungsi. Fungsi dipanggil dengan dua cara. Yang pertama adalah langsung digunakan, misalnya pada saat mencetak hasil. Yang kedua, diassign ke suatu variabel. Boleh ya langsung digunakan atau diassign ke variabel. Ini contoh yang langsung digunakan. Hit cout, hasil hitung rata-rata rata A. Ini langsung nilai dari rata A, n ini langsung dicetak di sini. Kalau ini disimpan dulu di variabel bernama hitung rata, baru nanti cout hitung rata, itu boleh begitu. Nah, ini kalau di dalam bahasa Pascalnya begini. Kemudian flowchart untuk sebuah fungsi itu caranya adalah dengan membuat fungsi ini jalankan. Maka di sini ada fungsi jalankan body, fungsi jalankan, dan di dalamnya ada fungsi maksimum. Nah, maksimum itu body fungsinya ada di sini. Ya, ini untuk mencari nilai maksimum dari dua buah bilangan. Sebenarnya intinya programnya ada di sini ya. Jika A lebih besar pada B, maka yang lebih besar adalah yes, maka ya put A. Ya, ini maka B yang dicetak. Saya kira demikian, sangat mudah. Kemudian fungsi maksimum dua bilangan integer. Input A, B integer, deskripsi if A lebih besar B, dan maksimum 2 adalah A, else maksimum 2 adalah B. Ini gampang sekali ya. Fungsi maksimum dua bilangan. Nah, kalau di dalam bahasa Pascal ini if A lebih besar B, maka maksimumnya titik 2 sama dengan A, else maksimum titik 2 sama dengan B. Ini adalah bahasa Pascal ya, karena sama dengan titik 2 sama dengan. Nah, ini fungsinya, dan di sini bikin dan n-nya. Nggak ada fungsi mainnya, nggak ada. Kalau di sini ada fungsi main,
fungsi main ini memanggil fungsi maksimum yang secara langsung tidak diassign ke sebuah variabel. Tadi ada dua cara ya. Ini cara yang pertama, langsung dipanggil maksimum 2xy. Maksimum 2xy itu maka x dikirimkan diterima oleh A dan y diterima oleh B. Maka if A ada B, return A, else return B. Nah, ingat di sini tidak dikirimkan berdasarkan reference atau pointer atau alamatnya, tetapi dikirimkan berdasarkan nilainya. Jadi A itu adalah kopiannya dari X dan B adalah kopiannya dari Y. Begitu fungsi ini selesai, maka variabel A mati, variabel B mati, hanya ada X dan Y saja yang ada di fungsi main ini. Nah, nilainya dari fungsi maksimum ini sama dengan sesuatu di sebelah kanan return. Kalau sebelah kanan return adalah A, maka nilai ini ada yang dicetak adalah A, kalau B ada dicetaknya adalah B. Gitu ya. Ini kalau kita membuat dengan kelas sama, ini anggota private-nya. Nah, ini anggota fungsi 1, 2, 3, 4, 5 anggota fungsi ini semuanya dapat mengakses anggota kelasnya A dan B. Nah, ini sebenarnya nggak perlu nih ada fungsi di sini ya, karena A dan B ini kan sudah ada di sini. Ini nggak perlu nih. Ini tolong dihilangkan saja, ini dihilangkan saja ya. Jadi ini adalah konstruktornya atau inisialisasi dari anggota data. A itu diisi 100, B diisi 50. Kemudian jika A lebih besar dari B, return A, else-nya itu adalah return B. Kemudian void main itu ada angka, yaitu objeknya angka, kemudian angka titik jalankan. Jadi panggil fungsi jalankan. Ternyata jalankan itu adanya adalah ini, masukkan dua bilangan, bilangan pertama, bilangan kedua, nilai terbesar adalah maksimum 2. Jadi fungsi ini nggak dipanggil nih, fungsi cetak nggak dipanggil, fungsi tukar nggak dipanggil, jadi nggak terpakai dan memang nggak ada def body fungsinya ya. Nah, ini adalah operator scope .2.2 ini. Kenapa? Karena dia bodinya tidak di dalam kelas. Kalau bodinya ini ditulis di dalam kelas, langsung aja ditulis di setelahnya gitu. Tapi karena di luar kelas, maka dia ngasih tahu bahwa maksimum 2 ini adalah fungsi miliknya kelas data. Oke? Maka kalau Anda sudah paham, buatlah fungsi untuk, nggak usah pakai kelas yang 1 sampai 5, yang 6 sampai 10 pakai kelas ya fungsi ini. Latihan. Fungsi menghitung ganjil dan genap, menghitung luas bersih panjang, menghitung keliling bersih panjang, formula lingkaran, dan menghitung keliling lingkaran. Ini tidak perlu pakai kelas. Yang 6 sampai 10 silahkan pekerjakan pakai kelas. Ya, tidak perlu dikumpulkan, hanya latihan saja. Jadi kalau Anda sadar Anda pengen tahu bagaimana cara membuatnya, ya mestinya Anda kerjakan latihan ini. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan, bisa di kolom komentar atau di grup WhatsApp yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.